Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, Enda. Hari ini aku mau buat video sharing, karena aku udah lama banget gak bikin video sharing. Nanti kalau misalnya suara aku kedengaran agak mindeng dan aneh, tolong dimaklumi ya, soalnya selama 4 hari ini aku lagi keserang meler-meler gitu, kayak mau flu dan batuk juga, jadi suara aku kayak sedikit aneh dari biasanya gitu. Dan karena aku udah lama nggak bikin video yang ngomong kayak gini, kayaknya aku juga rada-rada kagok gimana gitu ya. Tapi semoga nanti nggak ada yang banyak salahnya gitu. Oke, kita mulai langsung aja. Jadi hari ini aku mau buat video tentang 10 pelajaran hidup yang aku dapetin di umur 20-an. Apa aja? Yang pertama adalah belajar menahan diri atau self-control. Mungkin maksud aku tuh lebih kepada hemat sih. Karena aku yakin kalau misalnya kita sebagai orang di umur 20-an, apalagi yang baru fresh graduate dan baru ngerasain dapet uang hasil kerja sendiri gitu, keinginan atau hawa nafsu untuk membelanjakan uang kita itu sangat besar gitu. Apalagi sekarang bukan cuma toko-toko yang ada di real life gitu ya, bahkan kita bisa belanja di handphone kita lewat Shopee, Lazada, Tokopedia, dan aplikasi belanja online yang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menahan atau mengontrol itu semua, pasti perilaku konsumtif kita tuh akan selalu kayak tambahin keranjang, check out, beli gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya kita di umur 20-an tuh kita mikirnya tuh nggak harus yang pendek gitu, tapi kita harus mikir yang panjang karena kedepannya misalnya, oh aku punya uang segini nih, tapi aku juga harus mempertimbangkan gitu, uang aku yang segini tuh harus cukup dalam waktu 1 bulan gitu. Misalnya, ini untuk ongkos aku keluar sehari-hari, ini untuk ongkos aku kalau mau pergian jauh, misalnya kayak aku yang punya jadwal misalnya untuk pergi ke Sukabumi, berarti aku harus nyisihin uang aku untuk nanti ke Sukabumi gitu, untuk acara study atau acara mungkin liburan sama orang atau temen juga bisa kan. Jadi kita benar-benar harus bisa menahan diri atau self control terhadap uang atau sesuatu yang kita miliki supaya kita nggak memperturutkan hawa nafsu kita terus gitu. Yang kedua, jangan suka menyela ketika orang lain sedang berbicara. Kadang kan kalau misalnya kita ngobrol gitu ya sama teman kita, terus teman kita ngomong, terus kita ada momen atau fase di mana kita tuh pengen ngomong juga, dan ternyata perilaku kita tuh malah nabrak ucapan teman kita gitu. Nah, ini sering banget terjadi dalam kehidupan aku. Jujur, aku kadang sering banget nyela orang lain atau nyalak ya namanya ya. Tapi jujur kalau misalnya ada berbicara itu, yang baik adalah kalau misalnya orang lain berbicara, kita dengerin sampai dia selesai ngomong, baru kita punya kesempatan untuk berbicara gitu. Jadi itu sih pelajaran yang aku dapat dan masih menjadi PR bagi aku. Aku juga kayak mesti harus hati-hati dari sekarang, karena khawatirnya apa yang mau disampaikan orang lain tuh jadinya nggak disampaikan karena akunya ngebut terus gitu tiap ngomong gitu. 3. Berhenti kepo dengan privasi orang lain. Dalam hidup ini, setiap orang itu punya privasi, punya rahasianya sendiri yang nggak selalu dipublikasikan, yang nggak selalu diperuntukkan untuk khalayak ramai gitu. Jadi kalau bisa kita itu sebagai anak muda yang 20-an nih, nggak usah terlalu ngulik detail banget kehidupan orang lain, karena jujur itu pasti mengganggu dan bikin gak nyaman gitu. Aku justru adalah tipe jenis orang yang kalau misalnya orang lain itu nggak mau cerita, ya udah gitu. Kadang-kadang malah orang lain yang justru cerita ke aku, padahal aku nggak minta untuk diceritain juga gitu. Jadi ada masanya dimana ketika orang lain yang memang sudah mulai dekat dengan kita, sudah akrab dengan kita, mereka akan cerita-cerita sendiri tanpa kita perlu mengulik lebih dalam gitu. Justru kalau misalnya kita kayak sengaja mengulik privasi orang, apalagi di first impression gitu ya, di waktu pertama ketemu, itu malah annoying banget jatuhnya. Itu malah kayak bikin, apa sih nih orang kok kepo banget sama hidup gue gitu. Jadi harus berhati-hati sekali, karena kalau misalnya kita bikin orang lain gak nyaman, itu justru malah bikin silaturahmi kita tuh kayak ngambang gitu loh, kayak orang nangkepnya ke kita, ih dia mah kayaknya orangnya kepo banget gitu. Jangan sampai karena kita adalah negara Indonesia yang banyak kepo lawannya, jadi kita juga orang yang kepo gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, yang keempat adalah membedakan perilaku kita antara ke sesama dengan ke orang yang lebih tua. Ini bener-bener jadi pembelajaran banget sih buat aku jujur, karena
kayak apa ya, kita kalau misalnya ke teman sebaya kan kita mau nepak pas ketawa gitu, atau kita mau kayak ketawa ngakak. Kalau sama teman sebaya kan atau teman sepantaran itu nggak apa-apa ya, tapi beda lagi loh kalau misalnya kita itu apa ya, berinteraksi dengan orang yang lebih tua gitu. Dengan orang yang lebih tua kita harus lebih respect, kita harus lebih menghargai gitu. Jangan sampai kita menyamakan perilaku kita ke yang lebih tua tuh sama kayak ke teman gitu, karena itu nggak worth it banget gitu. Itu kayak sama aja kamu kayak nggak mengenal adab bersosialisasi dengan orang lain jadinya gitu. Jadi jangan sampai karena kamu menganggap aku udah deket kok sama si ibu ini, aku udah deket kok sama si bapak ini, jadi aku wajar aja kalau misalnya ketawa ngakak lah, terus kayak nepak lah, kayak ke teman gitu. Padahal sebenarnya itu nggak wajar gitu. Karena kita sebagai anak muda yang udah lebih mengerti tentang adab gitu ya, istilahnya kita belajar juga di sekolah atau diajarin juga sama Pak Ustadz gitu di kampung atau di guru ngaji gitu, harusnya kita lebih ngerti bahwa sama yang lebih tua kita harus lebih menghormati gitu. Jadi kita harus punya apa ya, sesuatu yang proporsional gitu. Kalau sama yang lebih tua berarti begini, kalau sama seumuran berarti boleh begini gitu. Bahkan ya sama yang seumuran pun gitu, kita juga tetap harus menjaga supaya kita nggak asal ceplos lah, nggak asal apa ya, selengean lah gitu. Jangan sampai sikap kita atau perilaku kita itu sampai membuat orang lain itu akhirnya merasa bahwa kita nggak menghargai dia. Oke, yang kelima adalah tepat waktu saat membuat janji atau dalam suatu kegiatan maupun suatu acara. Untuk tepat waktu atau disiplin ini kayaknya masih menjadi PR, bukan hanya menjadi PR bagi aku, bagi orang lain, tapi kayaknya semua orang juga sama sih PR-nya gitu ya. Karena untuk disiplin itu memang susah kalau misalnya nggak dibiasain. Cuman kalau kita berkaca kepada orang-orang luar negeri kayak orang Jepang gitu ya, terus kayak orang Jerman gitu. Orang Jerman tuh sangat menghargai waktu loh. Jadi kalau misalnya janjian, misalnya kumpul jam 10, ya jam 10 tuh udah harus ada di tempat gitu. Tapi orang Indonesia biasanya kalau jam 10 itu tandanya jam 11. Kalau kumpul jam 12 itu tandanya jam 1. Jadi kayak ngaretnya tuh bisa sampai 1 jam gitu. Padahal itu adalah budaya yang sangat tidak baik gitu. Padahal kan kalau misalnya kita tepat waktu justru nggak rugi juga kan. Justru kayak kita melatih diri kita untuk disiplin, melatih diri kita tuh untuk manajemen waktu. Kalau misalnya kita membiasakan diri kita untuk selalu telat, bahkan melanggar janji, tidak tepat waktu gitu ya, itu hanya akan membuat kita menjadi manusia yang rugi gitu, karena telah menyanyiakan waktu. Dan bukan cuma merugikan diri sendiri, bayangin kalau misalnya kita tuh telatnya ditungguin sama orang banyak gitu. Orang yang udah nungguin duluan kan kasihan ya. Kayak apa sih nih? Kok nggak tepat waktu nih gitu. Gara-gara si ini jadi nggak sesuai waktunya. Nah kalau kayak gitu kan justru malah nggak enak kan. Jadi tepat waktu atau disiplin itu sebenarnya bukan untuk orang lain diutamain pertamanya, tapi coba mulai dari diri sendiri. Karena dengan kita membiasakan, insya Allah kedepannya kita akan selalu jadi orang yang disiplin. Yang keenam adalah profesional, bukan hanya untuk dilihat orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Aku pernah dengar dari seorang kakak gitu ya, waktu aku sering banget ngisi les, aku kan memang guru TK gitu, dan anaknya itu sebenarnya di sekolah ini bukan di TK tempat aku ngajar gitu, jadi kayak aku ngajarin anak TK lain gitu, tapi aku kenal sama orang tuanya gitu, dan aku biasa manggilnya kakak. Nah, seorang kakak ini tuh bilang bahwa bukannya yang tingkat atas itu seperti kepala sekolah, seperti pengawas, dan seperti yang lain itu dipandang memiliki keprofesionalan ya gitu. Karena selama ini ketika anak-anak kecil itu marah gitu ya, atau anak-anak kecil itu nangis atau membuat keributan di kelas, kok ternyata gitu ya ada guru yang justru malah kayak marah-marah ke anak di kelas gitu. Justru malah sikapnya itu tidak sinkron dengan kode etik guru gitu. Padahal kan sebagai guru harusnya profesional gitu. Apalagi di instansi sekolah yang mana bukan cuma anak kecil di luar jendela, itu kan tetap ada orang tua murid gitu. Keprofesionalan ini tuh tetap harus dijaga, bukan hanya ketika dilihat oleh orang lain, tapi juga ketika dari kita tuh sendirian gitu. Kayak misalnya dikasih tugas harus deadline hari ini, ya hari ini kerjain, jangan ditunda-tunda, jangan dibikin molor gitu ya. Yang namanya profesional itu apa ya, kayak sebuah
hal yang memang harusnya udah melekat dalam diri kita gitu. Harusnya kita nggak usah diberitahu lagi atau ditegur lagi sama orang lain, harus sudah menjadi kesadaran diri sendiri gitu. Kalau misalnya dalam konteks guru kayak aku itu kan kayak gitu ya, tapi mungkin dalam konteks pekerjaan lain kayak kamu kalau lagi kerja, profesionalnya adalah profesionalnya kamu pulangnya dapat jatahnya jam 7 ya, kamu pulang jam 7 gitu, jangan pulang sebelum jam 7 gitu. Kamu dapat jatahnya untuk menyelesaikan itu dalam waktu 3 hari, jangan sampai melebihi waktu itu gitu. Profesional tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak kalau kita nggak profesional, ya gimana kita akan menjadi manusia yang berkualitas ke depannya. Selanjutnya, yang ketujuh yang aku pelajari selama di umur 20-an ini adalah jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai patokan kesuksesan kita. Karena standar sukses bagi setiap orang itu berbeda, nggak sama, nggak bisa disamaratain gitu. Kayak pencapaian aku sama pencapaian dia beda gitu. Terus bidang aku sama bidang dia beda gitu. Tempat kerja aku sama tempat kerja dia beda. Kultur di lingkungan aku sama kultur di lingkungan dia beda gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu terpaku kepada kesuksesan orang lain, kehidupan orang lain gitu, kita nggak akan pernah benar-benar menikmati hidup kita sendiri. Yang ada kita tuh nantinya malah kayak ngebatin, merenung, bahkan berpikir negatif gitu ya. Padahal yang kayak gitu-gitu nggak penting gitu loh, karena kamu ya bertanggung jawab atas hidup kamu gitu. Kamu ya harusnya punya standar kesuksesan hidup kamu sendiri gitu. Kalau misalnya yang kamu lakuin adalah compare terus sama kehidupan orang lain, selamanya kamu nggak akan pernah benar-benar mengenal siapa diri kamu gitu loh. Jadi ini udah sebenarnya kayak menyerang atau menjangkiti aku sejak dulu. Dulu aku sempat kayak compare my life with other people, but now I'm not. Aku udah nggak melakukan hal itu lagi karena kayak bodoh banget gitu, ngapain sih banding-bandingin hidup sendiri sama kehidupan orang lain gitu, malah bikin capek pikiran sendiri dan kayak ngebuang tenaga buat mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Kayak kalau sekarang tuh ngeliat kehidupan orang lain yang sukses kayak temen atau saudara, ya aku kayak bersyukur aja dan kayak wah iya ya. Terus yang aku lihat tuh sekarang bukan kayak sekedar kesuksesan dia aja, tapi kayak kira-kira proses dia itu kayak gimana ya supaya bisa kayak gitu, kira-kira dia tuh udah lakuin apa aja ya supaya bisa sukses kayak gitu. Nah yang aku lihat tuh justru sekarang yang kayak gitu-gitunya, kayak wah hebat sih dia udah bisa mencapai level struggling yang sangat wah sampai bisa mencapai posisi yang sekarang gitu. Aku harus belajar nih dari dia gitu, misalnya keuletannya, kegigihannya, kerja kerasnya, yang kayak gitu-gitu justru yang aku sorot sekarang. Jadi aku yang dulu tuh udah nggak aku beri jalan untuk masuk lagi gitu ke diri aku, karena it's not worth it untuk dipertahankan. Yang kedelapan, jangan biarkan perkataan orang lain mempengaruhi keputusanmu. Orang lain berhak sekali untuk memberikan pendapat, untuk memberikan saran, dan kita juga sangat bagus atau sangat baik untuk menerima pendapat atau saran orang lain. Tapi pada akhirnya, pada saat memilih atau memutuskan, kita yang punya kehendak itu. Jangan sampai hidup kita disetir oleh orang lain, karena sebenarnya pengembudinya adalah kita, bukan orang lain gitu. Aku tuh sering banget kayak dikasih saran sama orang, dah kayaknya kalau misalnya habis lulus kuliah kamu kerja di sini, dah kayaknya kalau habis lulus kuliah kamu jadi guru SD, jadi PNS, bla 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 bla. Udah sering banget, udah banyak banget gitu ya. Dan selama ini aku cuman kayak oh iya aja gitu. Cuman kayak ya yang berhak mutusin kan aku gitu. Ini kan kehidupan aku gitu. Jadi yang tahu dengan baik ke depannya akan seperti apa, masa depan kita gitu ya, itu adalah kita sendiri. Meanwhile, misalnya orang lain ngasih saran, ngasih masukan gitu kan, itu kan cuma selewat doang kan. Kedepannya yang akan menjalani keputusan atau pilihan, itu adalah kita. Jadi jangan sampai perkataan orang lain itu menggoyahkan sesuatu yang sebenarnya sudah kita rencanakan sejak awal, atau sesuatu yang sudah kita pandang baik gitu. Karena kalau kita punya value sendiri dan itu bagus, baik, ya pertahanin aja gitu. Untuk aku yang sering banget dikasih advice dari luar gitu sama orang lain, dulu mungkin aku kayak sempat stres, sempat kayak emang pilihan aku salah, emang keputusan aku itu salah ya, emang jelek, emang segitu buruknya gitu. Nah dan aku tuh kayak udah ya capek gitu untuk terus menerus merenungi suatu hal yang
tidak tidak layak untuk dipelihara di memori otak aku gitu. Jadi aku kayak sekarang sudah selesai dengan hal itu semua, sudah berdamai dengan hal itu semua, dan sekarang jadi lebih legowo, lebih menerima, lebih mengerti, dan kayak aku nangkepnya adalah aku bertanggung jawab atas hidup aku. Bahkan bukan hidup di dunia doang gitu, di akhirat juga aku bertanggung jawab atas hidup aku sendiri gitu. Apa yang aku lakuin, apa yang aku pilih, apa yang aku perbuat di dunia ini gitu ya, itu yang bertanggungjawabkan adalah diri sendiri di hadapan Tuhan gitu. Orang lain yang memberikan saran, yang memberikan nasihat-nasihat, aku terima jika itu baik. Namun jika itu menentang sebuah keputusan yang sudah bulat dari diri aku gitu ya, aku gak akan terima gitu. Meanwhile mungkin aku kayak iya, tapi tetap aja di akhir bisa jadi keputusan aku itu belok dari apa yang dikasih saranin sama orang. Yang ke-9, berhenti untuk overthinking atau cemas pada suatu hal yang belum terjadi. Nah, ini juga penyakit banget, penyakit hati gitu ya, apa penyakit pikiran ya overthinking tuh. Pokoknya kayak takut diomongin, takut ngebayangin suatu hal yang belum terjadi. Itu tuh sering banget kejadian waktu aku masih umur awal 20-an gitu ya. Bahkan kayak takut diomongin sama orang itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan atau menakutkan gitu ya. Aku kayak takut banget kalau misalnya dipandang negatif sama orang gitu. Padahal kalau kita manusia gitu ya, yang sudah pasti terlihat oleh orang lain, tertontonkan aktivitas kita gitu ya, itu pasti kita akan dinilai. Kayak mau kita maju, mau mundur, itu pasti kena gitu dengan penilaian orang lain. Jadi jangan takut untuk diomongin, karena kita pasti diomongin. Patung aja yang diam diomongin sama orang, apalagi kita manusia yang bisa gerak. Jadi untuk overthinking itu sangat tidak layak juga, sangat tidak penting juga, ya, sangat tidak worth it juga. Karena overthinking itu hanya akan membuat kita lelah, membuat kita akhirnya tidak bersyukur dan tidak benar-benar menikmati kehidupan yang sudah Allah berikan. So, untuk overthinking ini sih, kalau misalnya udah menjangkiti dan sudah menjadi virus, itu benar-benar harus diobati sampai ke psikolog gitu ya. Dan mungkin harus banyak banget untuk beribadah kepada Allah SWT, berbanyak sholat sunat, ikut kajian gitu, supaya yang bikin negative thinking kayak gitu tuh nyah gitu dari pikiran kita. Aku juga kayak pengen banget berterima kasih kepada orang-orang yang sering banget bikin konten-konten positif tentang overthinking ini, karena mungkin orang-orang yang hidupnya lebih dulu dari kita gitu ya, nggak ada media sosial gitu, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada YouTube kayak gini gitu, mereka mungkin kekurangan informasi atau pengetahuan tentang overthinking ini, tapi kita dengan secara gratis kita tuh mendapatkan pengetahuan walaupun selewat gitu, tapi kita tahu kalau overthinking itu nggak baik gitu, dari psikolog misalnya atau dari influencer. Itu tuh patut disyukuri gitu, patut berterima kasih, karena akhirnya suatu hal yang menjadi penyakit diri sendiri itu terobati secara gak langsung lewat orang-orang yang berbagi ilmunya. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah belajar mencintai diri sendiri atau self-love. Jujur dulu aku belum kagum sama diri aku sendiri. Bahkan aku heran gitu ya, aku pernah bikin kayak video Q&A sama temen SMK aku, sama Simun, sama DJ, sama Sita, sama Rizka nggak ya? Oh iya, sama kan aku lupa, pokoknya sama teman-teman aku gitu ya. Jadi di video Q&A itu kan aku tanya siapa orang yang kamu kagumi, dan Simon sama DJ itu waktu itu jawab diri sendiri. Terus aku kayak heran, kok bisa sih kagum sama diri sendiri gitu? Kok aku aja sampai gak kepikiran untuk kagum sama diri aku gitu? Karena ternyata pada saat itu tuh aku kayak belum mengenal tentang self love gitu. Kayak aku aja tuh gak suka sama diri aku, bahkan aku gak pernah kayaknya muji diri aku cantik gitu, karena aku selalu merasa diri aku tuh biasa aja gitu. Yang lebih parah, aku juga pernah ngerasa kalau diri aku tuh jelek gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita merasa diri kita itu cantik gitu ya, ya itu benar-benar cantik gitu. Kayak namanya perempuan, ciptain sama Allah, kodratnya ya pasti cantik lah gitu. Dan ternyata self love itu bukan sekedar self love doang gitu, tapi juga bagaimana kita itu merawat tubuh kita gitu, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merawat diri kita, bahkan otak kita itu dengan pengetahuan gitu ya. Itu tuh benar-benar harus
diperhatiin banget gitu. Kalau misalnya kita udah kenal tentang self love ini, untuk belajar mencintai diri sendiri ini, justru kedamaian itu akan datang terus menerus gitu, akan tenang terus menerus gitu. Kita jadi gak jadi orang yang apa ya, kayak kurang gitu terus. Tapi kalau misalnya udah kayak kenal self love tuh, justru malah kayak kita hafal sendiri kalau kita misalnya lagi bete mau ngapain, kalau misalnya lagi jenuh harus ngapain gitu. Bahkan belakangan ini aku merasa kayak perasaan aku tuh kayak ngambang gitu, kayak sedih enggak gitu, seneng banget juga enggak, jadi kayak just so kayak biasa aja gitu. Dan ketika perasaan aku biasa aja tuh aku kayak, oh emang masanya kali gitu. Ya udah aku nikmatin aja. Aku yang biasanya seneng banget coret-coret bikin konsep untuk bikin video kayak gini gitu ya, aku yang biasanya seneng ngevlog atau seneng ngegambar, bikin sketsa atau ngedit, aku jadi nggak bikin apa-apa. Aku jadi orang yang kayak noob gitu, kayak jobless, diam. Ya udah aku kayak, ya udah deh aku nikmatin aja, aku lagi pengen diem gitu. Tapi memang kalau misalnya ketika kemagerannya itu sudah mencapai tingkat yang sangat berlebihan, itu udah harus di stop sih, karena kalau mager kelamaan itu bahaya. Nah, kalau misalnya dalam hidup kita itu kenapa kok kayak jenuh, kayak bosen, kayak gak mood gitu, itu tandanya ada dua hal. Pertama adalah karena kita butuh istirahat baik secara fisik maupun mental. Yang kedua karena belum ada sesuatu yang membuat kita itu tertantang gitu, belum ada suatu hal yang menarik yang buat diri kita tuh kayak pengen bisa gitu. Nah, untuk kita bisa sampai mencapai kayak gitu, coba deh untuk belajar mencintai diri sendiri dulu. Salah satunya adalah bisa dilakuin dengan journaling. Aku juga seneng banget journaling. Biasanya aku nulis di buku kayak gini, tapi sekarang karena udah ada laptop ya aku tinggal ketik-ketik aja doang gitu. Kalau misalnya ngetik kan kayak nggak terlalu capek ya, nggak terlalu pegal tangannya, dan itu juga kayak ngelatih aku supaya aku bisa ngetik dengan 10 jari, nggak 11 jari lagi gitu. Jadi mungkin itu adalah 10 pelajaran kehidupan di usia 20-an yang aku ambil di hidup aku. Siapa tahu relate dengan teman-teman juga. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaatnya dari video yang aku buat ini. Jangan lupa nikmatin waktu yang kalian punya. Selamat bersenang-senang. Jangan lupa lebih banyak lagi amal baiknya supaya dapat pahala yang banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!